Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batas Radikal, bahas tuntas, ramah, terdidik, dan berakal. Pada video kali ini, saya masih membahas terkait nikah Daud. Karena ada sebagian teman-teman yang masih menganggap bahwa nikah Daud itu dinisbatkan kepada Nabi Daud. Dalam artian, nikah yang cara berhubungan suami istrinya itu selang-seling. Hari ini melakukan hubungan, besok tidak, lusa melakukan, setelahnya lagi tidak. Bukan seperti itu. Bukan ya. Jadi nikah Daud itu sekali lagi dinisbatkan kepada madhab Abi Daud Al-Zahiri. Nama lengkapnya adalah Abu Sulaiman Daud bin Ali Al-Asfihani Al-Zahiri. Jadi beliau ini lahir di Kufah ya, pada tahun 202 Hijriah, meninggal tahun 270 Hijriah. Bertepatan dengan wafatnya Imam Syafi'i yang meninggal 204 Hijriah. Jadi ada selisih 2 tahun sebenarnya ketika Imam Syafi'i meninggal, itu sebenarnya Abu Daud Al-Zahiri sudah berumur 2 tahun. Jadi Abi Daud Al-Zahiri ini sebenarnya ulama besar di zamannya. Beliau seorang mufassir, ahli tafsir, muhaddis, seorang ahli hadis, faqih itu sudah pasti, seorang alim dalam bidang ilmu fikih. Tapi yang jadi problem adalah murid-murid daripada Abi Daud Al-Zahiri ini tidak mentadwinkan karangan-karangan atau pendapat-pendapat dari Abi Daud Al-Zahiri. Tidak mentadwinkan ini adalah tidak mengkodifikasi, tidak membukukan. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu rata-rata murid-muridnya itu kreatif. Dia dituliskan di dalam buku ya. Coba perhatikan saja murid-murid Imam Syafi'i itu rata-rata memiliki karya-karya. Sehingga pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu masih dilestarikan sampai sekarang pun kita tidak kesulitan menemukan pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Berbeda dengan Abi Daud Al-Zahiri, dikhawatirkan adanya distorsi pendapat dari Abi Daud Al-Zahiri sehingga pendapatnya pun sampai sekarang ini tidak masyhur ya, syadz, tidak digunakan. Walaupun beliau ini kita tidak memungkiri adalah seorang alim, seorang ahli fikih, juga hafal ribuan hadis. Nah, terkait dengan pendapatnya Abi Daud Al-Zahiri tentang masalah nikah Daud. Jadi nikah Daud yang baru-baru ini dilakukan oleh Fahim Mawardi. Ini masih dalam tahap pembuktian ya tentunya. Jadi melakukan dengan santriwatinya, yaitu pernikahan tanpa wali dan tanpa saksi. Ini yang menjadi pembahasan tema pada video kali ini. Kalau kita perhatikan pendapat-pendapat yang menjelaskan tentang pernikahan versi Abi Daud Al-Zahiri ini adalah, pertama dijelaskan bahwa Abi Daud Al-Zahiri menjelaskan wa farraqa Dawudu bainal bikri wathaib. Jadi Abi Daud Al-Zahiri ini membedakan pernikahan versinya dia antara perawan dan sudah janda. Faqala bishtiratil waliyi fil bikri wa adam ishtiratihi fis saib. Abi Daud Al-Zahiri menjelaskan bahwa adanya syarat wali. Wali ini wajib ada bagi pernikahan perawan. Ya. Wa adam ishtiratihi fis saibi, dan tidak adanya wali bagi janda. Sekarang permasalahannya yang ada di Indonesia ini atau yang dilakukan oleh oknum seorang pimpinan pesantren, dalam hal ini Fahim Mawardi, masih dalam tahap pembuktian. Apakah yang dia lakukan dengan santriwatinya ini? Saya yakin santriwati di pesantrennya itu masih perawan ya, masih gadis. Dalam artian tidak menyandang status janda. Apakah itu adanya wali atau tidak? Saya yakin tidak. Dan santriwatinya itu pasti berstatus perawan. Yang mana pendapat daripada Abi Daud Al-Zahiri, kalau perawan itu wajib pakai wali. Terus dijelaskan selanjutnya adalah
jika pernikahan menurut Abi Daud Al-Zahiri ini tidak adanya wali, tidak adanya saksi, selain itu maka harus diwalimahkan. Ini yang penting. Harus ada walimah. Wa fardun ala kulli man tazawwaja ayyulima bima qalla au kathur. Nah, ini Abu Daud Al-Zahiri menekankan tentang adanya walimah. Walimah ini kan adalah suatu resepsi dalam suatu perkawinan agar salah satu tujuannya itu menginformasikan tetangga-tetangganya, masyarakat sekitar, kecamatan sekitar, terus warga-warga keluarga besar ini agar tahu bahwa si Anu ini sedang menikah dengan si Anu. Bin Anunya ini jelas. Nah, kalau misalkan pernikahan yang dilakukan oleh Fahim Mawardi ini ya masih dalam tahap pembuktian, ini dia tidak ada wali, tidak ada saksi, juga tidak ada walimah, itu jelas berarti itu jauh dari pendapatnya Abi Daud Al-Zahiri. Jelas ya, jadi pendapat daripada Abi Daud Al-Zahiri terkait dengan pernikahan tanpa adanya wali, tanpa adanya saksi, itu adalah pertama bagi janda itu boleh tanpa wali, perawan itu harus ada wali, terus harus diwalimahkan, harus diresepsikan, ramai. Jadi diramaikan biar orang-orang tahu. Nah, kita tentu secara pribadi, saya pribadi tidak akan mengambil pendapat Abu Daud Al-Zahiri ini dalam urusan pernikahan. Kenapa? Karena itu tadi, pendapat-pendapatnya ini banyak yang syadz, artinya masih dikhawatirkan adanya distorsi, adanya penyelundupan oknum-oknum yang menyelewengkan daripada pendapat Al-Zahiri. Sehingga ya kita berpatokan terhadap 4 mazhab itu saja, tidak usah lebih-lebih. Kalau ada satu pendapat Abi Daud Al-Zahiri, nah ini sebagai wawasan keilmuan saja, sebagai khazanah keilmuan. Karena menurut Ibnu Hajar Al-Haytami tentu sudah dijelaskan ya, bahwa waman wati'a fi nikahin khalin anhuma wajaba alaihi hadduz zina alal manqul al-mu'tamad. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa barang siapa yang sudah melakukan hubungan suami istri atas dasar ikatan pernikahan Daud tanpa adanya wali, tanpa adanya saksi, maka ini dihukum seperti dia melakukan hubungan zina. Ini menurut pendapat yang sudah mu'tamad, yang sudah populer. Jadi di Indonesia ini jika ada seorang pemilik pesantren atau pimpinan pesantren ingin mengamalkan pernikahan Daud, maka tujuannya itu adalah untuk melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri mengatasnamakan agama. Kenapa? Ya, karena kalau dia ingin terus terang menikahi seseorang wanita dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, maka dia akan menikahi menurut madhab yang sudah populer di Indonesia. Imam Syafi'i sudah populer. Sehingga di KHI, kompilasi hukum Islam, juga di undang-undang perkawinan, itu rata-rata menganut pendapat daripada Imam Syafi'i. Kalau ada teman-teman kita yang masih melakukan mengatasnamakan, oh saya nikah Daud dengan perempuannya, dengan istrinya, saya yakin tujuannya itu hanya menutupi kesalahan dia, menutupi perbuatan jelek dia yang mengatasnamakan agama. Padahal itu niatnya saya yakin buruk, hanya ingin menikmati hubungan suami istrinya saja. Jadi sekali lagi ini adalah wawasan tentang keilmuan kita ya, jangan diamalkan, jangan diimplementasikan di Indonesia ini, karena kalau pendapat Abi Daud Al-Zahiri ini dipraktekkan, saya yakin ini banyak sekali oknum-oknum yang akan mengikuti ya. Kasihan nanti santriwati-santriwatinya akan menjadi korban, mahasiswinya akan menjadi korban, atau di sekolah siswi-siswinya akan menjadi korban. Maka dampak madorotnya saya yakin akan semakin besar jika pernikahan Daud ini
diikuti oleh banyak orang. Semoga kita semua terhindar dari bahaya-bahaya penyakit atau bahaya-bahaya yang sifatnya nafsu yang tidak terkontrol, sehingga kita terus mengamalkan sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam, selalu berada di jalur yang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.